Inilah 10 cara yang bisa kamu lakukan untuk menyikapi orang yang membenci kamu. Sebagai seorang manusia, sudah sewajarnya kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosial kita, entah itu berkomunikasi atau menjalin hubungan yang baik satu sama lain. Meskipun begitu, memang tidak dapat disangkal bahwa ada saja orang di dunia ini yang tidak menyukai kita. Meskipun kamu telah berusaha untuk menjadi manusia yang baik, hal ini bisa terjadi karena perbedaan kepribadian dan pendapat serta hal lainnya. Dan kita pun tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai atau menyukai kita. Namun, kita juga tidak boleh berlarut-larut dalam kekecewaan dan kesedihan karena ada orang yang tidak menyukai kita. Karena sebaik apapun karakter dan perilaku kita, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita atau bahkan membenci kita. Mereka akan selalu hadir dan akan muncul di sekitar kita. Nah, agar kamu bisa menyikapinya dengan tenang, berikut ini adalah cara yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi orang yang membenci kamu. Cara yang pertama adalah mengabaikannya. Ketika kamu merasa terbebani dengan semua yang membencimu, abaikan saja mereka. Tidak semua perasaan benci harus kita respon secara langsung. Dan jika kamu merasa semua yang telah kamu lakukan tidak pernah menyakiti atau menyinggung perasaan mereka, abaikan saja dan tumbuhlah secara dewasa, dan tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu pantas bahagia atas semua masalah dan kerja keras yang selama ini kamu lakukan. Percuma saja kita mendengarkan kata-kata mereka, karena akan selalu ada saja kesalahan kita yang akan mereka temukan untuk mempermalukan kita, sampai kita merasa tertekan dan tidak berguna. Jika kita terus menanggapi mereka yang membenci kita, percayalah, kita hanya akan menderita. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengabaikannya. Mengabaikan seseorang yang membenci kita adalah cara yang cukup efektif untuk mencegah mereka menyebarkan kebencian. Daripada terhanyut oleh energi negatif yang mereka bawa, lebih baik kamu menghindar saja. Atau lebih baik lagi, jika kita menyebarkan energi positif dan hal-hal bermanfaat lainnya kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jauhi saja lingkungan yang membuat kamu tidak nyaman. Dan jika ada orang yang tidak menyukai kamu dan benci atas semua pencapaianmu, tinggalkan orang-orang ini segera dan jalani harimu dengan lebih baik bersama orang-orang yang bisa menerimamu sepenuh hati. Ingatlah bahwa menjauh bukan berarti melarikan diri atau tidak berani mengatasi masalah, tapi kita hanya harus mengalah dari mereka yang memiliki energi negatif. Tidak perlu takut pada mereka jika kita sudah merasa telah melakukan hal yang benar dan tidak merugikan orang lain. Nikmati saja dan hiduplah bersama orang-orang yang mencintai kamu. Masih banyak orang yang sayang padamu, jadi tidak perlu memaksakan diri untuk menjalin hubungan dengan orang yang membencimu. Yang kedua, jangan mudah terprovokasi. Jadi bersabarlah dan fokuslah pada apa yang kamu butuhkan dan apa yang menjadi tujuan hidupmu saat ini. Jangan terburu-buru terpancing dengan tindakan dan perilaku mereka yang hanya memancing emosi kamu saja. Fokuslah pada diri sendiri dan selalu renungkan hal baik dan buruk yang telah kamu lakukan, agar kamu bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Tidak perlu marah dan cemberut. Jika mereka membenci dan tidak menyukaimu, tunjukkan pada mereka bahwa kamu pantas berada di tempatmu yang sekarang. Jangan sampai kamu terpancing dengan tingkah mereka, karena ini akan membuat kamu merasa terbebani. Jadi lakukan saja yang terbaik dan jalani harimu dengan kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Yang ketiga, jangan merasa terbebani. Cara selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi orang yang benci padamu adalah dengan fokus pada hal-hal lain yang penting saja. Kamu tidak perlu membuang banyak energi untuk memikirkan mereka yang tidak menyukaimu. Jangan merasa sedih karena tingkah mereka. Teruslah berkembang dan menjadi orang yang lebih baik. Lakukan saja apa yang paling penting bagimu sekarang dan selalu fokuslah untuk mencapai semua keinginan dan mimpimu. Karena terus-menerus memikirkan orang lain membuat kamu tidak fokus dan menjadi mudah tersinggung. Cara yang keempat adalah fokus pada hidupmu sendiri. Keberadaan seseorang yang membenci kita akan selalu ada,
Selama kita hidup di dunia ini, di mana kita tinggal dan dengan siapapun kita tinggal, pasti akan ada orang yang tidak menyukai kita. Mereka akan selalu ada, tidak peduli seberapa keras kita berusaha menjadi orang baik. Sikap mereka tidak akan berubah meskipun kamu membantu mereka. Kebanyakan dari mereka akan selalu jahat dan membenci kita. Jadi daripada menghabiskan waktu memikirkan mereka yang tidak memiliki kelebihan, lebih baik jika kita fokus saja pada diri kita sendiri. Yang kelima adalah, ambil tindakan jika mereka sudah sangat keterlaluan. Jika orang yang membenci kamu sudah sangat keterlaluan, maka kamu bisa mengambil tindakan tegas untuk menghentikan sikap mereka tersebut. Misalnya, jika kita difitnah karena melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, maka tentunya kita harus bertindak tegas. Dan terkadang, musuh juga perlu dihadapi dengan tegas, agar tidak terus mengganggu harga diri kita. Yang keenam, jangan balas dendam. Kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang membenci kita terkadang memang menyakitkan. Mungkin hal ini membuat kita ingin marah kepada mereka, atau bahkan melawan mereka. Tetapi kamu tetap harus bereaksi dengan tenang. Jangan sesekali membalas perbuatan orang yang membenci kita dengan membenci dirinya. Ini akan membuat keadaan menjadi tambah buruk. Selain tidak akan merubah sikap orang tersebut, sifat dendam seperti ini sebenarnya juga bisa merugikan kita. Yang ketujuh, bersikaplah natural. Kebanyakan, orang sering menunjukkan sikap bermusuhan dan membuat wajah yang sinis saat bertemu dengan orang yang tidak disukainya. Tapi, sebenarnya, kita tidak perlu melakukannya. Bersikaplah sopan kepada mereka yang membencimu. Kamu tidak perlu sinis kepada mereka, cukup bersikap natural saja. Lagi pula, itu bukan kesalahan kita, tapi dia yang bermasalah dengan kita. Jika perlu, buktikan kepada mereka bahwa kita bisa lebih sukses dari mereka. Yang kedelapan, tetap tenang dan jangan emosi. Seperti yang kita ketahui, emosi akan membawa seseorang pada hal-hal yang justru dapat memperburuk keadaan. Oleh karena itu, cara menghadapi orang yang membenci kita adalah dengan mengendalikan emosi kita. Jangan biarkan emosi mengambil alih dan melakukan sesuatu yang menyakiti kita atau orang lain. Biasanya orang yang membenci kita akan merasa senang jika kita juga membalas kebenciannya dengan kebencian dan emosi. Ketika kita tidak menanggapi kebencian mereka dengan berusaha diam dan tenang. Kemudian mereka yang membenci kita akan merasa malu. Bahkan mereka mungkin merasa diabaikan. Oleh karena itu, hindari berdebat dengan orang yang membenci kita karena itu tidak penting. Yang kesembilan, tingkatkan kepercayaan diri. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan ini, karena kita hanya bisa mengendalikan diri dan emosi kita sendiri. Jadi, jika kita benar-benar yakin bahwa kita tidak melakukan kesalahan, maka kita tidak perlu bersedih atau mengkhawatirkan diri sendiri. Tepatnya, kita harus meningkatkan rasa percaya diri kita, agar kita tidak perlu khawatir jika orang membenci kita. Dan yang terakhir, coba introspeksi diri. Salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah menilai diri sendiri. Kita sering melakukan sesuatu dan membicarakan sesuatu yang tidak kita sadari menyakiti orang lain. Dengan introspeksi, akan memberi kesempatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik.